Halo teman-teman SD Bapelituren, bertemu lagi dengan Bu Wulan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan judul Tekun Membaca. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapak untuk setiap berkat yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk nafas dan hidup baru yang Bapak berikan hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman dan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan sertai, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum memulai renungan, silakan teman-teman simak video ilustrasi berikut. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul ayat 17, ayat 10-11, yang demikian firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian.
Kata menyelidiki pada ayat 11 dapat diartikan dengan memeriksa dengan teliti. Pada ayat ini, orang-orang Berea menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk mengerti tentang ajaran yang diberikan Paulus mengenai juru selamat atau mengenai Tuhan Yesus. Mereka membaca kitab Perjanjian Lama dengan sangat tekun. Mungkin jika diartikan dengan kehidupan kita saat ini, orang-orang Berea atau tindakan orang-orang Berea tersebut sama seperti ketika teman-teman membaca materi yang Bapak Ibu Guru berikan. Terkadang teman-teman hanya sekedar membaca saja tanpa mengerti apa yang dimaksud dalam materi tersebut. Jadi membaca dan mengerti itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Jika menurut Kamus KBBI, membaca itu diartikan sebagai melafalkan atau mengeja apa yang tertulis. Jadi teman-teman hanya sekedar melafalkan saja. Sedangkan jika mengerti itu diartikan dengan memahami atau menangkap apa yang dimaksud dari apa yang tertulis. Jadi kalau membaca itu teman-teman hanya sekedar melafalkan saja. Tapi kalau mengerti itu teman-teman menangkap maksud atau memahami maksud dari apa yang dibaca teman-teman tadi. Nah, ketika teman-teman sekedar membaca saja materi yang diberikan, tentu itu juga akan merugikan teman-teman sendiri. Teman-teman tidak dapat menangkap ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui materi tersebut. Tentunya hal itu juga akan mengaruhi nilai teman-teman ketika melakukan penilaian. Nah, teman-teman seharusnya sama seperti orang-orang Berea. Teman-teman setelah membaca materi, teman-teman juga harus menyelidiki materi tersebut. Dibaca kembali jika memang teman-teman belum memahami. Kemudian jika ada satu atau dua hal yang mungkin teman-teman tidak mengerti, teman-teman boleh menanyakan ke orang tua, Bapak Ibu Guru, mencari melalui buku atau mencari melalui internet. Agar teman-teman dapat memahami materi tersebut dengan baik. Tapi teman-teman juga harus ingat, membaca dan mengerti ini tidak hanya terbatas pada saat membaca dan mengerti materi saja, tetapi harus teman-teman lakukan juga saat membaca Alkitab, membaca buku, membaca petunjuk pada lembar kerja, atau membaca teks yang teman-teman temui pada kehidupan sehari-hari. Marilah kita mensyukuri firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Tuhan Yesus Baik. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku.